Informasi terakhir Sahabat Kreatif untuk membantu pemulihan dan percepatan penanganan pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang menginisiasi program BDR. Hal itu dilakukan untuk memudahkan siswa untuk mengakses pendidikan, serta meningkatkan kemampuan literasi, numerisasi, penguatan karakter, dan wawasan kebudayaan. Menurut Nadiem, 94% siswa masih harus belajar di rumah di tahun ajaran baru yang tak hanya program BDR, Kemendikbud juga melakukan kebijakan lain seperti menyediakan materi belajar cetak, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi rumah belajar, serta menyusun modul belajar sesuai kurikulum dalam kondisi khusus. Sahabat Kreatif, itulah tadi info seputar Kota Palembang. Saya Resti Chandra untuk Info Pro ucapkan terima kasih dan kami pamit undur. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. Radio FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top with you. Oh, we gonna ride till we fall. Roda Avant. Manusia kuat, as long as you love me. Suara RRI Roda Avant Palembang, suara kreativitas Sahabat Kreatif. Finally Resti Chandra harus pamit ya. Tapi sebentar lagi siap-siap masuk kelas. Kita bakal belajar ya di program spesial belajar di RRI bareng Kakak Della Wawi buat hari ini Sahabat Kreatif. Kalau gitu langsung dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Seperti biasa, in the end of this program, just want to remind you to say no to drugs, no to free sex. Have a nice day guys. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dan ikutilah himbauan pemerintah. Bye-bye. Bagiku kamulah duniaku, semua ku berikan hanya untukmu. Aku menyayangimu, apa kau tak sayang aku? Kau tak pernah menyadari itu. Cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau tak pernah menyadari itu. Cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua dan lukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Apa ada dia yang lain
cinta kita. 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, buat gelaran hari ini Selasa 18 Agustus 2020, saatnya kita bakal ada di Belajar RRI untuk hari ini sahabat kreatif. Jadi bakalan semua tetap dengerin Pro FM, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke sahabat kreatif, dan sebelum kita bakal kenalan sama guru kita untuk hari ini di Belajar di RRI sahabat kreatif untuk gelaran Selasa 18 Agustus 2020, ini terkait tentang kecantikan sahabat kreatif ya. Bukan wajah tapi ada sesuatu sahabat kreatif. Tapi sebelum itu kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif, masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang. Dan sekarang kita lagi di Belajar RRI. Tadi aku udah kasih tahu kalau hari ini kita bakal ngomongin tentang perawatan gitu sahabat kreatif ya. Bukan muka aja, tapi ini ada perawatan tangan, kaki, kuku, nail art, dan rias wajah khusus kreatif. Jadi topiknya tentang nail art ya. Nah, pagi hari ini kita bukan kedatangan ya, sudah terhubung bersama guru SMK Negeri 6 Palembang. Ada Ibu Lucy Aproyanti SPD. Assalamualaikum Ibu. Ibu Lucy. Halo. Ibu Lucy.
Halo. Oke, nanti kita coba untuk menghubungi kembali Bu Lucy, sahabat kreatif. Dan tentunya kita bakal ngobrolin mengenai perawatan tangan, kaki, kuku, nail art dari rias wajah dari guru SMK Negeri 6 Palembang. Nanti kita bakal balik lagi, sahabat kreatif. Dan tentunya tetap dengeri Pro 2 FM, suara kreativitas. Listening to Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa. Jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, kita coba kembali untuk menghubungi Ibu Lucy Aproyanti, SPD. Selamat pagi, Bu Lucy. Selamat pagi, Bu Lucy. Kayaknya belum keluar ya. Nah, ini kita mata pelajarannya mengenai perawatan tangan, kaki, kuku, nail art, dan rias wajah sahabat kreatif khusus kreatif ya, bersama guru SMK Negeri 6 Palembang. Ada Ibu Lucy Agroyanti SPD dengan topik nail art untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Lucy. Tapi kalau dari gerak bibirnya udah ada ini ya, tapi nggak keluar nih suaranya. Oke, kita masih mencoba. Dan mungkin dari anak-anak SMK Negeri 6 Palembang nanti yang pengen bertanya langsung bersama Ibu Lucy, bisa langsung ke akun YouTube kita di RRI Palembang. Dan atau juga kamu bisa melalui WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Oke, kita masih menanti untuk bergabung bersama Ibu Lucy Aproyanti. Kita masih terus mencoba nih sahabat kreatif buat kamu semua yang pengen tanya-tanya mengenai perawatan kuku. Biasanya sih kalau ngomongin tentang kuku tuh cewek tuh paling perhatian deh sama namanya kuku ya. Tapi ada sebagian orang yang nggak bisa yang namanya pakai kuku panjang gitu sahabat kreatif. Sebenarnya sih mau kuku apapun yang penting bersih ya. Coba kita hubungi kembali Bu Lucy. Bu Lucy. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lucy pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lagi di mana nih Bu? Lagi di sekolah atau lagi di mana nih Bu? Kebetulan kita on airnya di rumah. Di rumah. Karena Oke. kita kan di sini daring. Oke, Jadi masih kita daring ya Bu ya. di rumah. Oke. Nah, sebelum kita tanya-tanya, sebelum anak-anak SMK 6 absen di YouTube kita, nanti jangan lupa absen ya, silakan bertanya juga di akun YouTube RRI Palembang. Kita persilakan dulu untuk Ibu Lucy Aproyanti SPD untuk memberikan pengarahan dengan topik kita pagi hari ini. Silakan Bu Lucy. Makasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 2 FM. Selamat pagi juga untuk keluarga besar SMK Negeri 6 Palembang yang mungkin sekarang sedang menyaksikan acara di radio RRI Palembang, Radio Tanggap COVID-19. Juga tak lupa saya ucapkan selamat gabung untuk sahabat kreatif, pendengar RRI, terutama anak-anakku jurusan Tata Kecantikan kelas 12. Sebelum kita belajar, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah guru SMK Negeri 6 Palembang, jurusan Tata Kecantikan. Hari ini, sahabat kreatif, saya akan mencoba untuk berbagi ilmu tentang nail art. Nah, nail art ini biasanya sudah salah satu mapel atau kompetensi yang ada di jurusan Tata Kecantikan. Ini kita berikan di kelas 12 semester 5. Baiklah, sebelum saya cerita atau saya akan jelaskan apa itu nail art. Jadi nail art
nail art itu salah satu teknik untuk menghias kuku. Mungkin selama ini kita menghias kuku hanya dengan kutek ya, Mbak Dela ya sahabat kreatif juga. Nah, jadi kalau orang awam mungkin belum begitu kenal apa itu nail art. Nah, sekarang semakin maju, orang bagaimana cara untuk mempercantik kukunya. Jadi kukunya tidak hanya dikasih cat kuku atau kutek ya, tapi bisa juga dilukis. Nah, itulah nail art. Jadi nail art ini untuk mempercantik kuku dengan memberikan gambar atau lukisan, atau juga biasa kita tambahkan hiasan. Nah, hiasan ini bisa dari ada batu-batuan atau istilahnya rhinestone, kemudian ada berupa stiker, kita kasihkan biar kelihatannya cantik. Nah, ini menghias kuku ini atau nail art ini bisa kita pakai cat kuku atau kutek. Nah, untuk selain itu bisa juga kosmetik lain. Istilahnya itu akrilik itu Mbak ya sahabat kreatif ya, akrilik. Kemudian cat kuku juga ada yang jenisnya itu yang ada gel. Nah, kalau gel ini dia lebih kelihatan, dia menonjol, kemudian kita juga bisa membuat bermacam-macam motif sesuai dengan mungkin kesempatan yang akan kita tampilkan. Nah, jadi mengapa orang ya, ada alasan mengapa orang melakukan nail art itu biar untuk kukunya kelihatan lebih cantik, kemudian juga bisa untuk menutupi, misalnya kukunya tadi kan agak rusak ya, kemudian dengan di nail art karena dia mau ada fashion atau ada acara tertentu ya biar kelihatan cantik, jadi di nail art kukunya. Jadi untuk menutupi mungkin ada rusak-rusak yang ada pada kukunya. Kemudian juga itu sekarang ini sudah menjadi suatu tren ya nail art ini. Nah, untuk nail art, untuk kita ketahui anak-anak dan sahabat kreatif lainnya ya, itu nail art itu dibagi ada dua pembagiannya ya. Kita lihat dari alat yang kita gunakan dan juga desain yang kita lakukan. Jadi nail art ini ada nail art yang teknik lukis. Nah, teknik lukis ini atau disebut juga dengan painting. Ini kosmetik yang kita gunakan itu bisa kutek, bisa akrilik tadi, kutek juga ada kutek yang biasa, juga kutek gel. Kemudian alat-alatnya juga untuk biar hasil nail art ini cantik, kita menggunakan kuas. Kuasnya juga ini ada beberapa macam sesuai dengan aplikasi atau motif apa yang akan kita lakukan. Kemudian ada lagi teknik nail art itu namanya teknik transfer. Nah, teknik transfer ini bisa maksudnya kita memindahkan, misalnya newspaper atau koran ya, koran kita bisa pindahkan tulisan-tulisan koran ke kuku kita. Jadi tidak hanya misalnya warna merah saja, tapi ada tulisan-tulisan di kuku. Kemudian juga ada nail art ini teknik cetak atau stamping, ya. Nah, teknik cetak atau stamping itu kita bisa gunakan, ada alatnya. Ini sudah banyak juga dijual di di toko-toko kosmetik atau toko-toko kecantikan. Misalnya anak-anak ini suka beli di online Shopee. Nah, itu sudah ada dijual alat-alat maupun kosmetik untuk nail art ini. Kemudian lagi ada nail art brush namanya. Jadi kita menggunakan sikat. Ya, jadi macam-macam teknik nail art yang kita lihat atau pembagiannya kita lihat dari alat yang kita gunakan. Nah, kemudian lagi dari desain ya, nail art yang kita lihat dari desainnya itu ada nail art 2 dimensi dan nail art 3 dimensi. Nah, kenapa kita katakan 2 dimensi? Karena nail art ini hanya kelihatannya itu datar, flat. Ya, kita lihat hanya dari bagian atasnya saja. Nah, untuk 3 dimensi ini kreasi nail art yang biasanya itu timbul. Jadi bisa kita lihat dari atas, dari samping, kiri, kanan. Jadi dia timbul.
nail art-nya. Ini juga bisa kita gunakan dengan bermacam-macam teknik untuk 3 dimensi ini. Jadi itulah apa itu nail art. Nah, sebelum saya akan mendemokan di sini nanti untuk lebih jelas ya, saya akan mendemokan dibantu oleh siswa saya bagaimana teknik atau cara menghias kuku atau melakukan nail art ini ya. Ya, mudah-mudahan dengan didemokan anak-anak terutama yang kecantikan kelas 12 itu akan lebih paham. Nah, untuk sebelum kita mulai praktek, akan saya perlihatkan dulu ya alat yang kita gunakan. Nah, nail art ini biasanya ya kita lakukan setelah manikur atau kalau pada kaki pedikur. Jadi kita melakukan dulu perawatan tangan, kuku. Kalau pedikur itu kita melakukan perawatan kakinya dulu, kemudian kukunya sudah bersih, kuku-kukunya udah cantik, sudah dibentuk baru bisa. Atau ada orang memang tidak melakukan perawatan karena mungkin kuku tangannya atau kuku kakinya sudah bagus, sudah cantik, jadi dia tak perlu lagi. Dia langsung melakukan nail art. Cuman kita hanya ngecek dulu, kita lihat dulu apakah bentuk kukunya udah bagus ya. Kadang ada orang kan mungkin dia kukunya masih belum halus permukaan kukunya. Jadi kita haluskan dulu, bisa kita gunakan namanya dengan kikir kuku. Ya. Nah, untuk mengikir kuku ini ada alatnya, ini ada yang terbuat dari logam atau juga yang terbuat dari bahan kayu. Ya, yang tujuannya untuk merapikan ujung kuku atau menghaluskan ujung kukunya. Kikir kuku ini. Jadi kalau nail art tidak perlu kita harus merendam dulu kukunya ya. Jadi cukup kalau kukunya udah bersih, cukup kita bentuk dulu kukunya, bisa digunting, dirapikan sedikit, kemudian kita haluskan dengan menggunakan kikir tadi, kikir kuku. Nah, ini adapun alat-alat yang kita gunakan ya untuk ini saya hanya menjelaskan nail artnya secara simpel saja, secara dasar ya, yang mudah untuk kita lakukan dan hasilnya maksimal. Adapun alat yang kita gunakan selain gunting kuku, kikir ya. Kemudian bisa kita gunakan ini namanya orange whip stick, atau bisa juga kita gunakan untuk menghias kuku tadi congkel gigi, ya. Untuk kalau kita sudah makan biar ada yang nyelip di gigi ya, nah itu kita bisa gunakan kayu untuk membersihkan sela-sela gigi itu ya, untuk membuat riasannya, misalnya dengan titik-titik, dari titik-titik tadi kita buat, kita akan bentuk ya, nanti akan didemokan oleh siswa saya, itu misalnya bentuk bunga, bentuk daun ya. Kemudian kita juga menggunakan berbagai macam kuas. Ya, kuasnya ini kuas khusus ya, kuas khusus untuk nail art. Ya, kuas khusus untuk nail art. Ini kalau kita akan melukis ya, kalau akan melukis kita gunakan kuas yang khusus ya, atau dotting, ini istilahnya dotting ini. Misalnya kita nah ini juga untuk menghias kuku ya, dotting ini dari bahan ini logam ya. Nah ini ada kuasnya ya, kuasnya halus. Ada lagi ini kuas yang kita gunakan tergantung dari motif yang akan kita aplikasikan. Misalnya motifnya yang halus, tentunya kuasnya yang halus kita. Nah ini seperti ini mungkin bisa kelihatan ya, kuasnya ini halus ya, nih. Nah ini inilah ya, saya hanya memperlihatkan sebagian alatnya. Ini bisa dilihat sahabat kreatif
Ini hasil dari siswa kita, ya hasil kita mencoba praktek untuk ini teknik lukis. Nah, ini teknik lukis ya. Ini kita menggunakan, bisa kita gunakan cat kuku atau kutek atau pakai akrilik. Akrilik itu semacam seperti untuk kita melukis ya, melukis di kanvas atau di kertas. Itu bisa kita beli di toko buku. Nah, untuk kuku ada memang khusus juga akriliknya, ya. Nah, untuk menghias kuku ini bisa kita langsung menghiasnya pada kuku, atau bisa kita misalnya kuku kliennya itu pendek ya, cantik kelihatannya, kita pakai kuku palsu. Ya, kita gunakan kuku palsu yang sebelumnya juga kita bentuk dulu kuku palsunya sesuai dengan kondisi kuku klien. Jadi jangan nanti kukunya kecil-kecil, kuku palsunya kebesaran. Jadi kita bentuk, itu ada guntingnya, kita bentuk kemudian kita tempel. Nah, baru kita menghias kukunya. Ya, jadi ada lem untuk menempel kuku palsu ke kuku asli kita, itu kita menggunakan lem khusus untuk kuku. Oke, Ibu Lucy, Ya. kita sebelum melanjuti lagi topik kita untuk pagi hari ini, kita akan break dulu sebentar ya Bu Lucy ya. Oke, dan sahabat kreatif nanti yang pengen bertanya silakan langsung aja ke akun YouTube kita di RRI Palembang, dan tentunya kita juga bisa nerima di line WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Dan tentunya kita masih bersama Ibu Lucy Aproyanti SPD dengan tema kita hari ini nail art. Jadi buat kalian semua tetaplah bersama kami masih di Belajar RRI. Kenapa di Wuhan ada isolasi? Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka.
istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Papalembang, Sahabat Kreatif. Kita masih belajar di RRI. Tentunya kita masih bersama Ibu Lucy Alfroyanti SPD, Sahabat Kreatif. Kita masih ngobrolin tentang nail art. Oke, langsung saja kita sapa lagi Bu Lucy. Bu Lucy. Adela. Oke, sebelum kita tanya jawab Bu Lucy, silakan untuk dilanjutkan dulu materinya untuk hari ini. Silakan Bu Lucy. Baiklah, ini untuk lebih jelas ya, saya akan mencoba mendemokan ya, siswa saya mendemokan nail art yang teknik marble ya. Jadi teknik marble ini kita menggunakan cat kuku. Kemudian alatnya kita gunakan kuas. Nah, cat kuku yang kita gunakan ini cat kuku yang biasa. Jadi bukan cat kuku yang gel ya, yang biasa ini cukup kering. Kalau gel ini harus ada alatnya untuk mengeringnya. Kalau tidak pakai alat khusus pengering, jadi dia pakai lampu UV namanya ya untuk mengeringkan. Nah, ini kita teknik marble. Jadi pertama itu langkahnya, jadi kita siapkan dulu alat kosmetik ya, sudah siap. Kemudian kukunya sudah rapi, sudah dibentuk. Kemudian ini saya menggunakan kuku palsu. Ya, biar hasilnya lebih kelihatan. Jadi kita gunakan kuku palsu. Kemudian langkah selanjutnya kita oleskan. Kita oleskan cat kuku. Ini kita menggunakan cat kuku yang berwarna hitam. Kebetulan kliennya kukunya cukup besar ya, luas. Jadi untuk kita menghiasnya. Bisa kelihatan, sahabat kreatif? Jadi semua palung kukunya, badan kukunya kita hias pakai warna hitam, ya. Ini teknik marble, ya. Kalau misalnya kurang tebal, bisa kita ulangi lagi pengolesannya. Nah, untuk pengolesannya biar hasilnya bagus, itu ada tekniknya. Jadi kita mulai dari tengah, ya, tengah kuku, kemudian samping kiri kanan kuku. Ya, seandainya ada yang berlebih atau menyentuh kulit, nanti bisa kita hapus menggunakan nail enamel remover dengan bantuan cotton bud. Ya, cotton bud yang sangat halus. Kita bersihkan, kita rapikan. Nah, ini Yvonne ya, Yvonne yang mendemokan, dia mengulang kembali, mengoleskan biar kelihatannya lebih tebal ya. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan kuas ya, kuas yang halus. Ya, kuas yang halus. Kuas halus. Ini kita menggunakan cat kuku yang warnanya karena warna hitam dasarnya. Jadi hitam tadi sebagai dasar ya. Kita menggunakan warna kulit. Ya, jadi biar kelihatan hasil atau marble-nya tuh. Motifnya. Ini termasuk dalam teknik dia motif marble, tapi tekniknya teknik lukis ya. Kenapa dikatakan teknik lukis? Kita menggunakan kuas ya. Kemudian lagi penarikannya itu seperti kita melukis. Jadi ini cukup simple. Ini kalau kita sebagai pemula ini sudah bisa kita lakukan ya, tidak begitu sulit. Tapi hasilnya cantik ya. Jadi tergantung juga dengan warnanya kita gunakan. Jadi kalau warnanya tidak matching, jadi hasilnya ini warna dasarnya hitam,
kemudian kita gunakan warna lain, kita tarik garis-garis salur-salur yang tidak beraturan. Jadi hasilnya cukup cantik ya, sahabat kreatif. Jadi mungkin biasa kita hanya pakai kutek biasa saja ya. Nah ini bisa kita kasih garis-garis sedikit, atau bisa tambahkan lagi boleh ya, sesuai dengan imajinasi kita apa maunya, motifnya seperti apa. Ini ranting ya, kesannya seperti ranting. Nah kemudian yang kedua ini saya akan mencoba untuk teknik yang kedua, namanya teknik spong. Teknik spong ini kita menggunakan spon atau busa ya. Nah spong atau busa yang kita gunakan kira-kira seperti ini. Ini spon khusus ya, tapi bisa juga kita gunakan spon yang untuk kalau kita merangkai bunga ya. Nah itu bisa yang hijau itu ya, dia kan pori-porinya besar, itu bagus sudah bisa kita gunakan. Ini spon foundation ini juga bisa kita gunakan ya. Nah ini kita ini jadi langkah kedua, langkah pertama kita sudah boleh kita oleskan dulu sebagai dasar seperti tadi ya, warna hitam. Nah ini bisa kita kasihkan dasar dulu warnanya ya, warna dasar, mungkin warnanya yang terang atau warnanya yang soft bisa ya. Nah kalau ini kukunya karena putih, dia pakai kuku palsu yang warna putih, jadi saya tidak memberikan lagi warna dasar, jadi saya langsung menghiasnya. Jadi kita oleskan dulu ya, kita oleskan dulu cat kukunya, atau kita aplikasikan pada spong ya. Nah, spong seperti ini ya caranya, aplikasikan. Jadi warna apa yang akan kita inginkan, kita padukan ya. Nah, kita aplikasikan ya. Ini warna ujungnya dulu, bisa bagian ujung ya. Nah, dengan cara ditepuk-tepuk ya. Tepuk dulu. Nah ini bisa juga tekniknya ya, kita taruh ya. Ada yang cat kukunya itu yang lambat kering atau bentuknya gel ya. Bisa kita taruh di piring atau flat ya. Nah kita taruh misalnya ada 3 warna ya. Kemudian baru kita tempelkan spong. Nah kalau ini cat kukunya langsung ditaruh atau diaplikasikan pada sponnya. Setelah itu baru kita aplikasikan di kukunya klien. Ya. Ini Ivonne mengulang kembali ya pengolesan warna biru ya, kita gunakan warna biru dengan cara ditepuk-tepuk ya. Jadi hasilnya itu seperti permukaannya tidak licin. Jadi seperti berlubang-lubang, berpori-pori. Nah, kemudian bisa kita ulang lagi dengan warna yang lain bisa. Misalnya biru kita kombinasikan dengan warna putih ya. Jadi gradasinya ada gradasi ya. Nah, ini kita kasih warna hitam. Ya, jadi gradasinya hitam biru. Nah ini cat kuku ini saya ulangi ya, cat kukunya bisa yang bentuknya yang liquid biasa atau bisa kita gunakan yang gel. Nah kalau yang liquid biasa kita cukup keringnya alami ya. Nah ada khusus memang untuk pengering cat kuku ya, namanya night dryer. Nah tapi kalau kita gunakan cat kuku yang bahan dari UV, yang bahannya dari gel, itu kita harus menggunakan lampu UV. Ya ini contoh lampu UV. Nih lampu UV ya. Ini harus pakai ini, kalau tidak pakai ini tidak bisa kering cat kuku yang gelnya. Ini contoh cat kuku gel. Nih ya, cat kuku yang gel, UV gel. Ya. Ini cat kuku UV gel. Ini warna juga macam-macam. Ada warna merah, hitam, putih, ya. Nah, ini alatnya.
Jadi kalau kita pakai spong, teknik spong tadi, bisa kita gunakan kutek yang lebih biasa, bisa juga kita pakai yang gel. Kalau yang gel ini ya, bentuk ininya ya, apa namanya, cat kukunya ya, ini kemasannya ini, apa namanya tuh alatnya untuk pengering. Atau nanti saya buka ya. Nah, ini yang gel. Cat kuku gel. Nah, seperti ini nak ya. Itu Sahabat Kreatif. Nah, ya, sama dia gel. Ya. Ya yang gel. Bisa bayangkan ya kalau gel itu seperti apa namanya tuh kental. Ya, lebih kental daripada yang liquid, ya. Dia lebih kental, lebih basah, lebih kental ya. Nah, untuk yang gel ini nggak bisa kita timpa atau kita ini gabung dengan yang cat kuku ini biasa ya, yang liquid biasa. Jadi kalau gel ya pakai gel ya. Nah, yang gel ini bisa juga ya, ini kita lanjutkan lagi ya, Sahabat Kreatif, kita lanjutkan untuk teknik menggunakan alat namanya cat eye. Ini cat eye. Ya, ini cat eye, ini kita menggunakan cat kukunya yang gel, jadi hasilnya kelihatan, jadi seperti ada sinar. Ini juga banyak ini dijual, ya udah banyak di online. Harganya juga tidak begitu mahal, ya bisa terjangkau lah untuk anak-anak muda, ya. Nah ini Yvonne, nih cat kuku yang gel ya. Nah ini iCat namanya. Nah, jadi kalau kita pakai cat kuku ini ya, ini pakai alatnya ini. Jadi akan memberikan seperti sinar begitu. Ada gradasinya. Ya. Nah, coba Yvonne. Boleh diaplikasikan cat kuku gelnya. Ya. Ini bisa berulang kali ya, kalau dia karena dasarnya putih bisa kita oleskan lagi sampai 3 kali ya. Ini warnanya juga macam-macam ya. iCat ini ya, cat kuku cat eye. Ya, warnanya. Nah, setelah kita oleskan cat kukunya, kita keringkan. Ya, karena dia gel tadi, kita keringkan dengan menggunakan lampu UV. Ini waktunya bisa 2-3 menit udah kering. Tergantung ketebalannya. Kalau kita mengulangnya sampai 3 kali agak lama ya kita mengeringkannya. Sambil saya mendemokan, boleh Sahabat Kreatif ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, Bu Lucy. Ini ada yang bertanya nih di akun YouTube kita di RRI Palembang. Ini yang sudah ikutan komen, terima kasih. Ada Nabila Agustin, Aprita Monalisa, Nabila Agustin, juga Istani Kasnatun, Dinda Ayu, tapi nggak disebutin nih pada kelas berapa ya. Oke. Dan ini ada selamat pagi Bu, katanya saya Ria di Prumnas. Saya ingin bertanya, apakah ada efek samping untuk kesehatan kuku kita kalau kita sering pakai kutex? Ya. Kalau untuk efek samping, karena dia kan banyak mengandung bahan kimia ya jelas ada. Kita juga kan kalau mau menghias kuku karena untuk sekali-sekali mungkin mau kondangan atau acara apa kan baru. Nah kemudian juga kita harus melakukan perawatan. Jadi kuku juga jangan terlalu berlama-lama. Cat kuku ya, cat kuku di kuku ini jangan terlalu berlama-lama. Jadi kalau cat kukunya ya kita kan juga mau sholat ya. Kalau kita muslim kan sholat nggak boleh pakai cat kuku yang berlama-lama. Nah juga teknik kita menghapusnya juga. Kalau kita salah dalam menghapus cat kuku itu juga bisa membuat kukunya jadi rapuh. Jadi untuk biar kukunya sehat, tetap kita melakukan perawatan. Ya, perawatan misalnya ya kita pakai lotion, kita pakai vitamin kuku sudah banyak sekarang vitamin kukunya. Nah ini tadi gimana ini yang ini udah ini jelas?
Jadi tetap ada efek samping karena kita menggunakan bahan kimia. Cuma kita harus memperhatikan, perawatan juga harus kita imbangi. Sama dengan rambut, dengan wajah. Jadi kalau kita sering-sering pakai make up, itu kan juga kita harus bersihkan kulit wajah kita. Jangan kita biarkan berlama-lama. Make up yang menempel pada wajah itu pun Oke, mungkin teman-teman yang pada ikutan di Zoom itu bisa di mute ya, atau juga bisa di silent, soalnya suaranya masuk, suara Bu Lusinya menghilang. Ibu Lucy. ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Bu Lucy ya. Ya. Ada Raisa di Pak Jo, katanya apakah ada tips merawat kuku yang mudah rapuh, Bu? Ya, kalau ya kuku rapuh itu banyak penyebabnya. Apalagi kan kita selalu berhubungan dengan benda-benda seperti air saja. Kalau airnya terlalu banyak kapur juga akan membuat kuku kita cepat rapuh. Jadi ya untuk lebih mudahnya tips yang sederhana ya kita pakai lotion. Nah, lotion juga itu untuk menjaga. Kemudian kalau kukunya sudah ada rasanya rapuh, kotor, itu dibersihkan. Jadi jangan dibiarkan. Misalnya kita sudah bersihkan apa sehingga menempel di kuku atau di seputar kuku, kita biarkan, itu juga akan merusak kuku kita. Jadi kalau sudah ada kotoran di ujung kuku ya, di ujung kuku lepas kita itu cepat kita buang, kita bersihkan, mungkin kita gunting ya, atau kita sikat menggunakan sabun lunak. Sabun lunak kita rendam dengan air hangat, biar cepat larut kotorannya tadi. Udah kita sikat. Kalau tidak ada sikat khusus itu, bisa dipakai lagi untuk menyikat gigi, itu bisa kita gunakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kencana, katanya mau tanya nih Bu Lucy, untuk ketahanan nail art itu berapa lama sih? Cukup lama tergantung dari kosmetik yang kita gunakan. Kemudian lagi ya kalau kita terlalu banyak menggunakan jari-jari dengan kuku kita dengan benda-benda yang tajam, itu kan mengelupas ya. Ya paling bisa yang sampai berbulan. Ya terpaksa kalau sampai berbulan ini ya kita tidak bisa pegang apa-apa, jangan kerja dan kita kalau sering dipakai nyuci kan dia seperti itu. Jadi tergantung aktivitas tangan juga ya Bu ya? Bisa, betul Mbak. Oke, ada lagi nih Nabila Agustin kelas 12 TK 3 hadir. Oke. Assalamualaikum Mam, katanya selamat pagi Mam, saya dari kelas 11 TKKRI R1 mau nanya, kalau kita menggunakan kutex gel, perbedaannya apa sama kutex yang biasa? Ketahanannya juga berapa lama? Ini dari Andina Dina. Kalau yang biasa itu dia tergantung produknya. Jadi kalau yang biasa ada kan kutex ini kan macam-macam. Kalau katanya sih ya kalau mahal itu kan lebih tahan, lebih kuat. Kalau harganya lebih tinggi ya. Nah untuk yang biasa itu tahannya hampir sama dengan yang gel. Ya, cuman terus lagi perbedaannya kalau yang biasa kita tidak perlu pakai lampu ya, lampu UV untuk mengeringkan, tapi kalau yang gel itu harus pakai lampu. Kalau tidak kita gunakan lampu dia akan larut, hilang sendiri ya, terhapus kalau kena tersenggol dia terhapus. Oke, terus ini juga ya. Saya tambahkan lagi, kalau pakai gel itu bisa 3 dimensi. 3 dimensi, oke. 3 dimensi. Kalau yang biasa itu hanya 2 dimensi. Perbedaannya di situ ya Bu ya. Oke, ada Istiani Kasanatun. Saya ingin bertanya, katanya apa nama lem yang digunakan untuk menempelkan pada kuku aslinya dan berapa lama kuku palsu tersebut dapat bertahan lama? Mungkin ini kayak pertanyaan sebelumnya ya Bu ya, sama ya. Ibu Lucy. Ya Mbak Della. Apa nama lem yang digunakan untuk menempelkan pada kuku aslinya dan berapa lama kuku palsu tersebut dapat bertahan lama? Dari Istaini Kasanatun
dari SMK Negeri 6 Palembang? Ini lemnya, bentar. Dia lemnya kita tanya saja sama di ini ya, khusus lem kuku. Khusus ya. lem kuku ya, bukan lem kertas ya. Nah, khusus lem kuku. Heeh. Ya. Jadi namanya namanya itulah lem kuku ya, khusus lem kuku. Bisa kita beli di toko kosmetik. Bukan toko bangunan ya. Kalau toko bangunan lem kayu ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih Bu, pertanyaan dari saya Aditya dari 12 TK 1. Apakah penggunaan kuku palsu itu dapat merusak kuku? Ini kayak pertanyaan sebelumnya juga. Mungkin bisa dijawab lagi nih Bu. Apakah saya Aditya dari 12 TK 1, apakah penggunaan kuku palsu dapat merusak kuku? Halo? Ya. Lama ya, Aditya. Iya, Aditya Ya, Bu. Mbak Dela. Silakan Bu. Aditya ya. Karena kita kan menambah sesuatu yang ditambah, yang dihias itu sifatnya ya memang nggak boleh lama-lama ya pasti ada akibatnya. Jadi intinya jangan terlalu lama kita mengaplikasikan atau membiarkan kuku palsu itu di tubuh kita ya. Karena kalau kuku palsunya mungkin tidak ada masalah. Yang masalah ini lemnya ya, lem kuku palsu. Nah, ini ada ya contohnya lem kuku palsunya. Ini. Oke, itu contoh dari lem kuku palsu ya Bu ya? Ya, contohnya seperti lem Alteco itu keras ya. Keras. Dingin. Ya. Tapi kalau misalnya dilepas, kalau untuk melepas lem itu sendiri, lem kuku ada cara-caranya nggak sih Bu? Ada ininya, lotion yang khusus. Jadi ada cairan yang khusus untuk melepaskan. Kalau langsung kita cabut, takutnya nanti merapukan kuku kita, kuku asli kita. Jadi jangan langsung kita cabut, sebaiknya kita kasih cairan khusus untuk melepaskan lem tadi, kuku palsu. Oke. Nah, ini karena waktunya juga sudah mendekati pukul 11. Itu yang contoh kuku tadi udah bisa dilihat nggak sih Bu? Nah, ini sudah hasilnya. Ini ada beberapa macam. Wow, cantik banget. Ya. Ini tadi ya yang cat eye tadi ya. Nah, ini kita pakai alat ini. Jadi memberikan motif sinar gitu, gradasi. Ih, keren banget ya. Oke. Ya, ini teknik lukis ya, motif strawberry. Ini menggunakan kuas dan cat kukunya yang biasa. Ini bisa juga kita kita pakai yang gel bisa. Kalau gel dia lebih menonjol. Ya, jadi seperti strawberry asli begitu, ya. Keren banget. Oke deh kalau gitu. Itu contoh-contoh kuku yang sudah dibikin ya. Ini bukan kira-kira ini kalau bisa Mbak, kita hias kembali. Misalnya kita hias pakai payet-payet seperti ini, kita taburkan atau ada titik, kita kasihlah biar dia cantik ya. Bu Lucy, kalau misalnya belajar kayak gini nih perlu waktu berapa lama sih Bu? Ya kadang kalau memang sudah bakat anaknya sebentar ya, ya kita tuh kan kecil ini, alatnya kecil, halus, jadi perlu ketelitian, perlu kesabaran, yang jelas perlu kesabaran untuk mengaplikasikan, untuk nail art ini. Oke, keren banget ya Bu ya. Oke, karena waktu juga sudah mepet banget nih Bu, udah mendekati pukul 11, mungkin Bu Lucy bisa memberikan tips untuk para sahabat kreatif atau juga anak SMK Negeri 6 Palembang yang ingin belajar nail art. Silakan Bu Lucy. Mungkin saya memberikan masukan ya untuk anak-anak ya, anak-anak kecantikan ya. Jadi ini sebenarnya materinya ini di semester di kelas 12, di semester 5 ini akan dikasihkan. Juga ya saya dahulukan karena biar anak-anak yang lain kelas 11, kelas 12, kelas 11 juga, kelas 10 juga bisa lihat ya. Nah, untuk anak-anak kita
jangan bosan untuk kita belajar, ya. Walaupun kondisi seperti ini, kita tetap bisa belajar, kita tetap bisa berbagi ilmu dan menambah ilmu. Jadi banyak cara, ya. Kemudian juga untuk yang kelas 11, walaupun materinya belum sampai di sini, mungkin sudah ada ya bayangan, dan dengan adanya pelajaran ini juga kelas 11, kelas 10 termotivasi. Jadi kita kecantikan, kita di SMK ini berarti keterampilan kita bisa kita manfaatkan. Kita selesai, sudah ada keterampilan bisa. Walaupun kita belum selesai, belum tamat ya, kita masih sudah bisa mencari uang. Oke deh, jadi ini harus ada kemauan juga ya Bu ya? Harus ada kemauan dari hati juga ya Bu ya? Ya. Oke deh, terima kasih Bu Lucy atas waktunya, nggak terasa banget udah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk sudah memberikan mata pelajaran nail art untuk pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di dekat Bu Lucy ya. Oke, sampai jumpa ya. Sampai ketemu lagi untuk di kesempatan belajar di RRI selanjutnya. Dan sahabat kreatif, itulah tadi mata pelajaran kita mengenai perawatan tangan, kaki, kuku, nail art, dan rias wajah khusus kreatif dengan topik nail art bersama Ibu Lucy, sahabat kreatif dari guru SMK Negeri 6 Palembang. Dan sekian untuk belajar di RRI. Ketemu lagi besok sahabat kreatif untuk belajar di RRI bersama mata pelajaran lainnya. Tetaplah bersama kami masih di 91,6 Prode FM, Suara Kreativitas. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.